Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang syaraf dan indera pada serangga. Sebelum masuk ke materinya, yuk kenalan sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Rahma Anissa Kirana dengan NIM I1A020025. Kemudian Azarin Reisha Natafani dengan NIM I1A020043. Kemudian Eka Anissa Fitri dengan NIM I1A020049. Kemudian Laila Afada Istiqomah dengan NIM I1A020079. Dan yang terakhir Azahra Asyar dengan NIM I1A020093. Pengertian dari sistem saraf dan sistem indera. Yang pertama, yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pemrosesan dan konduksi informasi yang memastikan fungsi dan koordinasi efektor yang cepat, menghasilkan dan memodifikasi respons serangga terhadap input dari organ indera perifer. Yang kedua, sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, di dalam sistem indera ini terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Peran dari sistem saraf sendiri adalah untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi melalui sistem sensorik, penglihatan, suara, sentuhan, rasa, bau, dan menggunakan informasi ini untuk mengintegrasikan fungsi serangga dalam perilaku untuk bertahan hidup dan reproduksi. Sekarang, mari kita lihat struktur dan fungsi sistem saraf pusat pada serangga. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan tali saraf di sisi ventral tubuh serangga. Nah, ganglion adalah penebalan sistem saraf, tempat badan sel-sel saraf berada. Tali saraf ventral terdiri dari serangkaian ganglia. Ganglia ini dihubungkan oleh saraf berpasangan. Ada 3 macam ganglion. Yang pertama, ganglion kepala. Fungsinya adalah untuk menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Yang kedua, ada ganglion di bawah kerongkongan, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, rahang atas atau maksilah, dan bibir bawah atau labium. Yang ketiga, ada ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Sekarang mari kita lihat fungsi dan macam-macam dari sel saraf tepi. Sel saraf tepi ini terdiri dari 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf indera yang membawa impuls dari alat indera. Yang kedua ada sel perantara atau intermensial membawa impuls antara sel saraf. Dan yang ketiga ada sel saraf motor, membawa impuls dari pusat integrasi ke otot. Sel saraf tepi ini ada 3 macam, yaitu monopolar, bipolar, dan multipolar. Sistem indera pada serangga dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada indera penglihatan, indera peraba, indera pembau, dan menangkap putaran suara. Pada indera penglihatan serangga juga dapat dibagi kembali menjadi 2, yaitu mata majemuk atau fasad dan mata tunggal atau biasa disebut ocelli. Mata-mata ini terletak di kepala serangga atau caput, tepatnya pada protocerebrum. Mata tunggal tersusun dari satu lensa yang tebal dan dilapisi kutikula yang transparan. Pada mata tunggal terdapat banyak sel saraf yang peka terhadap cahaya. Mata ini tersusun atas lensa-lensa kecil berbentuk segi 6 yang disebut omatidium, jamak omatidia, yang berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama ada lensa, di mana permukaan depan lensa merupakan satu fasad mata majemuk. Yang kedua ada kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga adalah sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Setiap omatidium ini akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidium yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidia merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga.
Sedangkan mata majemuk merupakan kumpulan dari mata tunggal dengan struktur yang khas. Mata pada serangga tersusun oleh puluhan hingga ratusan ribu lensa yang berfungsi untuk melihat ke segala arah yang terdiri dari kumpulan mata tunggal atau ommatidia. Tiap-tiap ommatidia adalah sekelompok sel-sel yang memanjang yang tertutup kornea segi 6. Lensa-lensa kornea biasanya cembung di bagian luar, membentuk fasad-fasad mata. Di bawah lensa kornea ini biasanya terdapat sebuah kerucut kristal dari 44 sel-sel semper dikelilingi oleh 2 sel kornea yang berpigmen. Dan di bawah kerucut kristal terdapat sekelompok sel sensoris, biasanya jumlahnya 8, yang dikelilingi oleh satu pembungkus sel-sel epidermis yang berpigmen. Bagian-bagian yang beralur dari sel-sel sensoris itu membentuk suatu pusat di dalam ommatidium. Mata serangga juga mampu melihat gerakan yang sangat cepat sehingga ia mampu menghindar dari bahaya dan atau menangkap mangsa dengan lincah. Daya sensitif serangga terhadap panjang gelombang cahaya tidak sama. Panjang gelombang cahaya dari 300 hingga 400 nanometer mendekati ultraviolet sampai 600 hingga 650 nanometer atau orange. Hal ini menyebabkan serangga tertarik pada cahaya ultraviolet karena cahaya itu merupakan cahaya yang diabsorpsi oleh alam, terutama oleh daun. Salah satu contohnya adalah lebah. Lebah memiliki penglihatan yang sangat bagus dengan 2 jenis mata, yaitu mata majemuk dan tunggal, dan tiap jenis mata tersebut memiliki tugas sendiri-sendiri. Mata tunggal terdiri dari 3 mata kecil di atas bagian tengah kepala lebah yang berfungsi untuk membantu lebah melihat cahaya atau terbang ke arah yang benar dan melihat benda-benda yang berada dalam jarak sekitar 1 hingga 2 cm. Sedangkan mata majemuk merupakan mata besar di kedua sisi kepala lebah yang sebenarnya merupakan gabungan dari mata-mata kecil atau terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang dapat membantu lebah untuk terbang cepat ke arah yang benar tanpa menabrak apapun, melihat bentuk dan warna benda. Lebah paling bisa melihat warna kuning, biru, dan ungu, tapi tidak dapat melihat warna merah. Objek berwarna merah akan terlihat hitam atau abu-abu bagi lebah. Namun, lebah sangat istimewa karena dapat melihat sinar UV dan hal tersebut dinamai dengan penglihatan ungu. Indra peraba adalah salah satu indera yang paling penting untuk keselamatan penerbangan banyak serangga terbang. Untuk merasakan arus udara, misalnya pada dipteran, seluruh tubuh ditutupi dengan sensilla yang melakukan fungsi taktil atau peraba. Ada banyak dari mereka dihalter untuk merasakan tekanan udara dan menstabilkan penerbangan. Organ peraba atau sensilla taktil juga berada pada ujung saraf di kulit dan pelengkapnya berupa rambut sensitif khusus, bulu, duri yang terletak di seluruh tubuh serangga, terutama pada antena. Mereka menangkap berbagai rangsangan mekanis atau sentuhan, rangsangan termal, dan perubahan tekanan udara. Sedangkan pada lebah, alat perabanya berada pada antenanya. Sepasang antena yang berada pada bagian kepala lebah berfungsi sebagai indera peraba. Sepasang antena ini sifatnya sangat responsif terhadap rangsangan, baik itu yang mekanis maupun kimiawi. Penciuman merupakan salah satu indera yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup termasuk binatang. Karena penciuman berkembang sangat baik pada spesies lain, penciuman sering digunakan sebagai sarana utama komunikasi. 2 organ utama yang digunakan serangga untuk mendeteksi bau adalah antena dan bagian mulut usus yang disebut dengan palpus rahang atas. Di dalam organ penciuman ini terdapat neuron yang disebut dengan neuron reseptor penciuman, yang sesuai dengan namanya menampung reseptor untuk molekul aroma di membran selnya. Mayoritas neuron reseptor penciuman biasanya berada di antena. Serangga dan beberapa hewan yang lebih tinggi lainnya mensekresikan zat kimia yang dikenal sebagai feromon, yang terbawa udara dan tercium oleh anggota spesies lainnya. Berbeda dengan indera lainnya, indera penciuman memiliki jalur yang relatif lebih pendek. Reseptornya yang berada di rongga hidung berhubungan langsung ke otak. Selain itu, tidak seperti indera penglihatan yang reseptornya jauh dari permukaan. Reseptor indera penciuman ini terpapar langsung dengan lingkungan tanpa ada pelindung di depannya. Peningkatan jumlah reseptor bau mendasari kemampuan penciuman pada serangga. Contohnya pada lebah madu yang menggunakan pengenalan bau untuk mencari makanan. Lebah pekerja ini mencari makan dengan menemukan sejumlah bunga yang membingungkan untuk dipilih, tetapi mereka dapat membedakannya menggunakan isyarat penciuman yang halus. Sejumlah besar reseptor
Reseptor bau memungkinkan lebah menemukan makanan dan mengkomunikasikan lokasinya ke lebah lain. Serangga tidak hanya mendengar, tetapi mereka sebenarnya lebih sensitif daripada hewan lain terhadap getaran suara. Serangga merasakan dan menafsirkan suara untuk berkomunikasi dengan serangga lain dan untuk menavigasi lingkungan mereka. Ada beberapa organ pendengaran yang dapat kita temukan pada serangga. Yang pertama, timpani. Timpani merupakan organ pendengaran yang paling berkembang dan paling kompleks. Organ ini dapat menangkap suara dan bergetar seperti halnya timpani. Organ timpani terdiri dari membran yang direnggangkan erat pada bingkai di atas rongga berisi udara. Dengan kata lain, ini adalah versi primitif dari telinga. Serangga juga memiliki reseptor khusus yang disebut dengan organ chordotonal. Organ ini dapat merasakan getaran organ timpani dan menerjemahkan suara menjadi impuls saraf. Serangga yang menggunakan organ timpani untuk mendengar termasuk belalang, jangkrik, dan beberapa kupu-kupu dan ngengat. Yang kedua ada organ Johnston. Organ Johnston merupakan sekelompok sel sensorik pada antena yang membentuk reseptor yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pendengaran. Kelompok sel sensorik ini ditemukan pada pedikel yang merupakan segmen kedua dari dasar antena. Nyamuk dan lalat buah merupakan contoh serangga yang mendengar dengan menggunakan organ Johnston. Pada lalat buah, organ tersebut digunakan untuk merasakan frekuensi kepakan sayap pasangannya. Dan pada ngengat elang, organ tersebut dianggap membantu penerbangan yang stabil. Yang ketiga ada organ setae. Organ setae merupakan organ sensitif serangga yang berupa rambut tipis atau batang sensitif terkecil. Organ setae berada di dalam jumlah yang besar di berbagai bagian tubuh dan berhubungan dengan sel-sel saraf. Pada ulat bulu, telinganya adalah rambut, dan pada ulat telanjang berada di seluruh kulit tubuhnya. Ulat sering merespon getaran di setae dengan menunjukkan perilaku defensif. Beberapa akan berhenti bergerak sama sekali, sementara yang lain mungkin akan mengerutkan otot mereka. Yang keempat ada labral pilifer. Labral pilifer adalah organ kecil seperti rambut yang diyakini merasakan getaran pada frekuensi tertentu. Sebuah struktur di mulut hawkmoth tertentu memungkinkan mereka mendengar suara ultrasonik seperti yang dihasilkan oleh ekolokasi kelelawar. Para ilmuwan telah mencatat gerakan khas lidah serangga ketika mereka membuat hawkmoth tawanan mendengar suara pada frekuensi tertentu. Dalam penerbangan, hawkmoth dapat menghindari kelelawar yang mengejar dengan menggunakan labral pilifer untuk mendeteksi sinyal ekolokasi mereka. Demikian materi tentang syaraf dan indera pada serangga dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.